Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Sayyidata Nisa'il Alamin. A'udzumallah ujurakum wa ujurana bi syahadati Sayyidatana Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Al-ikhwan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini satu poin yang ingin saya sampaikan dalam momen hari syahadah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, putri Rasulullah, putri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yang ingin saya sampaikan mengenai makna Fatimah, bahwa nama Fatimah memiliki arti, memiliki makna yang cukup dalam, dan di sini diriwayatkan seorang sahabat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bernama As-Sakuni. As-Sakuni dalam keadaan gelisah, sedih, sumpah mungkin, datang menghadap kepada Imam Ja'far As-Shadiq, lalu ditanya oleh Imam bahwa, wahai Sakuni, apa kegelisahanmu? Apa yang membuatmu gelisah? Sakuni menjawab, anakku perempuan, maksudnya sudah lahir untukku seorang anak perempuan. Entah mengapa dia sedih. Mungkin faktor ekonomi atau ada hal yang dia khawatirkan. Lalu Imam berkata, ya Sakuni, alal ardi saqluha wa alallahi rizquha. Wahai Sakuni, bebannya dia, anakmu yang perempuan itu di bumi. Artinya tidak menjadi beban bagimu. Dia akan hidup di dunia ini. Wa 'alallahi rizquha. Allah yang memberi rezekinya, bukan kamu. Ta'ishu fi ghairi ajlika. Dan dia akan hidup di luar masa ajalmu. Artinya dia akan menjadi generasi penerus. Wa ta'kulu min ghairi rizqika. Dan dia makan bukan hasil dari rezekimu. Allah yang memberi rezeki dan dia bisa makan, Allah yang memberi rezekinya, bukan rezekimu. Kira-kira begitu ya. Lalu Imam tanya, ma sammaitaha, kamu beri nama apa putrimu ini? Sakuni menjawab, Fatimah. Mendengar kata ini, Imam Ja'far As-Shadiq langsung berucap, oh, 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 sambil tangannya ditaruh di dahinya Imam. Maksudnya mungkin tepuk jidat, tapi bukan tepuk jidat
heran atau merasa bagaimana. Namun kata Fatimah itu atau nama Fatimah itu memberikan pengaruh yang hebat di dalam diri setiap imam. Dan bukan hanya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam saja, tapi semua para imam kalau mendengar ada orang menyebut nama Fatimah itu langsung berubah keadaan imam. Artinya memiliki kesan yang besar, ya, memiliki pengaruh yang besar bagi imam. Sehingga Imam Ja'far Shadiq mengatakan demikian. Amma idza sammaitaha Fatimah, kalau kamu namai dia putrimu ini Fatimah, fala tasubbuha, fala tasubbaha. Jangan kamu cela dia. Wala tal'anha. Jangan kamu damprat dia. Jangan kamu istilahnya apa namanya? Ya jangan kamu celah, jangan kamu caci. Wala tadribha, dan jangan kamu pukul. Nah, ini kita pahami selain nama Fatimah itu mendapat penghormatan yang besar bagi para imam suci dan juga saking siapapun dia, seorang perempuan yang bernama Fatimah, tidak boleh kita bersikap kasar kepadanya. Ini yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalam. Setidaknya ada 2 poin dari hadis tersebut. Yang pertama, bahwa Imam Ja'far As-Shadiq begitu mendengar nama Fatimah sangat terkesan, sangat terpengaruh karena kedudukan agung Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu kezaliman umat sepeninggal ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka memperlakukan putrinya ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya diteror, pintunya dibakar, beliau sampai keguguran. Itu semuanya beliau ketika istilahnya rumahnya itu didatangi dengan banyak orang dan mendobrak pintunya, dan beliau berada di balik pintu itu hingga terhimpit dan beliau dalam keadaan mengandung dan sampai keguguran. Nah, itulah perlakuan umat yang tidak hanya balas budi kepada Nabi besar mereka, Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah menyakiti putrinya. Dan Rasulullah telah bersabda, siapa yang menyenangkan hatiku, menyenangkan Sayyidah Fatimah, yang membuat dia rela, dia telah membuatku rela. Tapi man adaha faqad adani, wa man aghdhabaha faqad aghdhabani. Nah, ini juga memang peristiwa sejarah, tetapi dapat kita ambil sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi kita di dalam kehidupan ini, bahwa yang kita perbuat apabila kita membuat Sayyidah Fatimah ridha, apabila kita berusaha untuk supaya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam merestui kita dan menjadikan kita sebagai pecintanya, sebagai pengikutnya,
Nah, berarti apa? Kita berbuat, berusaha bagaimana sekiranya beliau ridho kepada kita. Jadi itu kira-kira poin yang bisa kita ambil kalau kita insya Allah kita berusaha ya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan menjauhi larang-larangannya, itu yang membuat Sayyidah Fatimah Az-Zahra ridho kepada kita. Mendidik anak-anak kita berumah tangga yang baik insya Allah, itu yang membuat kita ridho. Sayyidah Fatimah ridho kepada kita. Lalu ada 4 makna yang dijelaskan di dalam sebuah kitab terbitan Al-Ma'arif Al-Islamiyah. 4 makna dari kata Fatimah. Makna pertama ialah Futimat minasyarri. Futimat itu dijauhkan dari keburukan. Ya, keburukan itu tidak akan menghampiri menghampiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Di dalam hadis dikatakan demikian. Tadri li ayyi syai'in sumiyat Fatimah alaihissalam. Imam Ja'far Shadiq ngomong kepada sahabatnya, kamu tahu kenapa dinamai Fatimah alaihissalam? Qultu, sahabatnya jawab, akhbirni ya Sayyidi, wahai Imam, beritahu aku, maknanya apa? Qala futimat minasyarri. Imam menjawab bahwa Fatimah itu artinya ia Sayyidah Fatimah alaihissalam dijauhkan dari keburukan. Apa itu maksudnya dijauhkan dari keburukan? Jadi gerak dan diam beliau Sayyidah Fatimah, ucapannya, perbuatannya, pikirannya, bahkan niatnya tidak pernah ada keburukan di dalamnya. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, sama sekali bersih daripada keburukan. Nah, apapun itu, kadang-kadang seorang hamba dengan ucapannya dia bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatannya dia bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan niatnya, niat buruk saja itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, keburukan dalam ucapan, perbuatan, pikiran tidak pernah terpikir buruk, tidak pernah niat buruk. Keburukan itu tidak pernah hinggap pada diri Sayyidah Fatimah alaihissalam. Yang ada hanya kebaikan. Yang ada pada diri Sayyidah Fatimah hanyalah kebaikan. Jadi itu makna pertama. Makna kedua yang berarti fatomat. Fatomat itu qata'at yang berarti memutus. Ya, memutus apa? Di sini dikatakan memutus ketamakan, ya, memutus ketamakan semua yang berusaha untuk menguasai kepemimpinan dalam agama. Ya, ini hubungannya dengan sejarah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khilafah, wilayah, kepemimpinan umat itu adalah haknya suaminya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sekiranya dikuasai kedudukan ini, direbut, itu enggak masalah, bahwa yang direbut itu hanyalah kursi, sebuah posisi di mata umat. Tetapi yang tidak bisa direbut itu adalah posisi yang
ditetapkan, yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang imam yang maksum, yang meneruskan jalan kenabian sesudah jalan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjaga risalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena wilayah itu, kepemimpinan umat itu hanya dimiliki oleh para imam al-maksumin yang kita baca tadi, kita jadikan sebagai perantara kita dalam memohon hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul. Jadi tidak ada seorang imam kecuali dari anak keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Mulai dari Imam Ali sebagai suami dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bawahnya adalah putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, hingga imam yang ke-12 ini yang kita tawassuli tadi, yang disebut sebagai Qaimu Ali Muhammad, itu dari min dzurriyyati Fatimah, bahwa yang akan bangkit dan muncul untuk melenyapkan kezaliman di muka bumi ini dan menyebarkan keadilan, itu adalah anak keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kita sebut atau yang di dalam hadis-hadis nas yang diharapkan kemunculannya oleh seluruh muslimin, yang didambakan sebagai pembawa penegak keadilan, itu Imam Sahibul Asri wal Zaman ajallallah farajahu syarif. Ya, itu dia bahwasanya makna daripada Fatimah itu artinya memutus ketamakan orang-orang yang berusaha untuk merebut kepemimpinan, ya, kepemimpinan bagi umat. Itu hanyalah kekuasaan yang pasti dilalui dengan cara dilewati, diraih, didapatkan dengan cara kezaliman yang namanya merampas. Begitu. Nah, tetap saja yang pada hakikatnya itu bukan itu. Walaupun semua orang mengakui khalifah fulan, tapi bukan dari para imam dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, bukan itu khilafah yang dikehendaki, yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Jadi hanya terbatas pada 12 imam itu, ya, yang dijelaskan dalam hadis-hadis. Di Bukhari disebutkan 12 khalifah, di Muslim juga disebutkan 12 khalifah, ya, tapi tidak disebutkan Bani Hashim. Lalu ada hadis lain di dalam kitab sahih lain yang disebut mereka itu dari Bani Hashim. Itu yang kedua, ya. Kemudian makna yang ketiga, bahwa Fatimah ini berhubungan dengan syiahnya, berhubungan dengan pecintanya. Dikatakan demikian, innama summiyat ibnati Fatimah, sesungguhnya putriku dinamai Fatimah, li'anna Allah Ta'ala fatamaha wa fatama man ahabbaha minan nar. Allah telah menjauhkan, mencegah Sayyidah Fatimah dan mencegah para pencintanya dari api neraka. Insya Allah kita malam ini dalam momen syahadah bertawassul kepada beliau, kepada Rasulullah, para imam dan imam zaman, kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu makna ketiga, ya. Dan makna keempat, disebut Fatimah karena yang namanya Fatimah atau masdarnya, kata asalnya Fatimah itu fitom. Fitom itu artinya terpisah. Maksudnya apa?
Tetapi yang dimaksud adalah ilmu. Allah memisahkan Fatimah dengan ilmu, memisahkan dari apa? Dari jahal, dari kebodohan. Jadi, apa yang ada pada diri Fatimah semuanya adalah ilmu. Tidak ada kebodohan di situ. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dengan sosok suci ini, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi. Dengan mengenal beliau, maka kita jauh dari kebodohan. Ya, orang banyak ilmu, tapi tidak kenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, itu tidak tahu perlawanan Sayyidah Fatimah. Tidak tahu bahwa Sayyidah Fatimah meskipun beliau perempuan tidak pernah keluar rumah, sekali keluar langsung melawan kezaliman dengan keberaniannya dan dengan ketegasannya dalam membela hak, ya, hak wilayah yang diamanahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sedikit tentang akhir hayat beliau alaihissalam. Beliau di satu malam tidur dan di dalam tidurnya melihat sang ayah, bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah berkata kepadanya, "Halummi ilayya ya bunayya." Kemarilah wahai putriku. Fa inni ilaiki mushtaq. Aku sungguh rindu kepadamu. Antil lailah indi. Kamu malam ini akan ada di sisiku. Rasulullah berkata demikian, Sayyidah Fatimah terbangun dan beliau bersiap-siap untuk hari terakhirnya. Kemudian beliau yakin bahwa yang beliau lihat di dalam mimpinya, meskipun mimpi, tetapi itu adalah kebenaran. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, "Man ra'ani faqad ra'ani." Siapa yang telah melihatku di dalam tidur, dalam mimpi, sungguh-sungguh dia telah melihatku. Jadi itu yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak diragukan lagi. Rasulullah berkata demikian, ayahnya berkata demikian kepada putrinya, "Kemarilah wahai putriku, aku sudah rindu kepadamu, bahwa malam ini kamu akan berada di sisiku." Sayyidah Fatimah alaihissalam pada akhir hayatnya melihat sang ayah di dalam mimpi berkata demikian, dan beliau terbangun, lalu beliau bersiap-siap untuk melakukan apa yang beliau bisa lakukan pada hari terakhirnya. Dan ketika itu sang suami Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melihat beliau bangun dan kembali melakukan tugas-tugas rumah. Pada hari terakhirnya beliau melakukan tugas-tugas rumah yang biasa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, mengurusi anak-anaknya, membersihkan rumah, dan membuat makanan. Yang beliau lakukan di dalam riwayat ini, tetapi tidak salah kalau Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, walaupun sebelum-sebelumnya Sayyidah Fatimah melakukan demikian sebagai ibu rumah tangga, beliau tidak salah kalau bertanya, "Wahai Fatimah putri Rasulullah, engkau kan sakit. Kenapa engkau masih
melakukan demikian? Beliau menjawab, karena ini adalah hari terakhir baginya. Aku mandikan anak-anakku, memakaikan mereka baju, karena mereka akan menjadi anak-anak yatim. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam di hari terakhirnya sempat memandikan Sayyidah Zainab yang masih kecil. Kemungkinan Imam Hasan, Imam Husain masih kecil. Sempat dimandikan oleh ibu mereka. Dan bahkan beliau memakaikan baju kepada mereka. Sehingga ditanya, kenapa engkau lakukan demikian? Oleh Imam Ali ditanya demikian. Dan Sayyidah Fatimah menjawab, karena ini hari terakhirku. Mereka akan menjadi anak-anak yatim. Lalu Imam Ali bertanya, apakah engkau yakin bahwa ini hari terakhirmu? Iya, karena aku telah bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata bahwa aku akan pergi dan akan berjumpa dengan ayahku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia, ayah, telah merindukan kedatanganku. A'zamallah ujurakum wa ujurana, nu'azzi imamana sahibul asri wal zaman, ajalallah farajah syarif al-imam al-mahdi. Semoga kita menjadi para pecinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dan juga semoga kita menjadi para pengikut yang baik bagi imam kita sahibul asri wal zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala